tindak pidana yang dilakukan oleh Saudara Ferry Irwandi. Atas dugaan tindak pidana tersebut, kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Kalau saya sih ngerasa karena udah ada niat untuk menempuh jalur formal, ya kalau itu jalur formal saya hadapi. Kalau diskusikan apa yang mau didiskusikan, saya juga bingung. Jadi kami meminta agar Menteri Pertahanan, Panglima TNI mengkoreksi langkah Komandan Satuan Cyber yang mendatangi Polda Metro Jaya dan mengurungkan niat untuk mempersoalkan Ferry Irwandi. YouTuber sekaligus influencer media sosial Ferry Irwandi belakangan ini sedang menuai perhatian publik. Bagaimana tidak, keberaniannya bersuara dengan mengkritik keras dugaan pemerintah akan menerapkan darurat militer usai terjadinya kerusuhan besar-besaran di sejumlah daerah dalam aksi massa sepanjang tanggal 25 Agustus hingga 1 September kemarin, tidak hanya mendapat banyak simpati tetapi juga dukungan, terutama dari masyarakat sipil. Namun keberanian Ferry Irwandi yang lantang menuding pemerintah sedang mengagendakan darurat militer dianggap telah menyudutkan dan mencemarkan nama baik instansi negara, khususnya TNI. Berangkat dari dugaan itulah 3 Jenderal TNI belum lama ini mendatangi Polda Metro Jaya untuk melakukan konsultasi terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan Ferry Irwandi. Adapun 3 Jenderal TNI yang turun gunung membidik Ferry Irwandi, yakni Komandan Satuan Siber Brigjen Juwinta Omboh Sembiring, Komandan Pusat Polisi Militer Maijen Yusri Nuryanto, dan Kepala Pusat Penerangan Brigjen Freddy Ardianzah. Ketiga jenderal tersebut kompak menyebut jika ada dugaan tindak pidana yang dilakukan CEO Malaka Project itu. Lantas apa kata Ferry Irwandi menanggapi upaya laporan pidana yang dilakukan TNI terhadap dirinya? Benarkah kini Ferry dalam ancaman serius? Kami menemukan beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Saudara Ferry Irwandi. Selanjutnya, sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum, sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Ya kan update terbaru katanya nggak bisa diproses ya karena keputusan MK sendiri, lembaga nggak bisa ngelaporin pencemaran nama baik segala macam, ya itu sih responnya. Jadi ya nggak ada apa-apa. Dan kalaupun diproses saya juga bingung apanya yang dicemarkan ya. Kalau ada yang waktu itu nanya, takut nggak bang? Itu lu bisa dilaporin TNI ke Polri gitu? Ya nggak takut lah. Karena kan saya percaya TNI dan Polri itu harusnya tusinya melindungi masyarakatnya, bukan memanjarakan masyarakatnya kan. Jadi aneh saja kalau misalnya, dan itu bakal lucu sekali di penjara karena laporan TNI kan lucu banget. Nggak tahu. Dan benar-benar kalau misalnya itu ternyata naik tuh ya, saya malah penasaran sendiri. Teman-teman mungkin tahu yang mana ya? Nggak tahu, nggak nyebut siapa, nggak nyebut siapa ini. Iya, jadi bingung aja kenapa gitu loh. Dan kalau nggak salah ya sampai sekian iya. Jadi kita juga bingung apa gitu loh. Tapi kalau misalnya eskalasi lagi ya kita nggak tahu. Ya, saya warga negara. Kita bicara, kita nggak menyudutkan siapapun atau mencemarkan nama baik siapapun gitu. Dan emang dari awal pun saat isu itu naik kan nggak ada tuh, saya nggak pernah teriak kriminalisasi atau saya wah ini nggak. Saya bilang saya di sini di Jakarta saya mau ngejam nih di Pejaten jam 7. Ya karena kalau kita bersih kenapa harus risih kan? Nah kalaupun misalnya itu dianggap sebagai suatu tindakan yang kesalahan ya konsekuensinya saya hadapi. Kalau saya sih ngerasa karena udah ada niat untuk menempuh jalur formal, ya kalau itu jalur formal saya hadapi. Kalau diskusikan apa yang mau didiskusikan saya juga bingung. Saya
Karena kan balik lagi. Sempat ditanya tuh, ya apa yang mau didiskusikan dulu nih, gitu. Kalau cuma mau ngecek check and balance ya monggo, silakan. Saya di sini kok nggak kemana-mana. Makanya saya bingung gitu. Kalau duduk bareng, ya apa yang mau dibicarakan, ya dijelaskan dulu apa gitu. Karena balik lagi saya nggak punya senjata, saya nggak punya relasi kuasa, saya bukan pejabat juga, saya bukan siapa-siapa. Dan apa yang terjadi sama saya kan saya nggak pernah tahu. Upaya TNI mempidanakan Ferry Irwandi lewat 3 jenderalnya mendapat kritik keras dari sejumlah kalangan. Tidak terkecuali Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, yang ikut menyoroti langkah hukum yang ditempuh instansi pertahanan negara seperti TNI. Di mata Usman Hamid, langkah anggota TNI mempidanakan Ferry Irwandi yang notabene warga sipil biasa dapat mengancam kehidupan demokrasi. Menurut mantan aktivis 98 itu, kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak warga negara yang dilindungi dan harus dihormati, bukan malah dibungkam melalui laporan pidana. Lantas, seperti apa kritik Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia terhadap 3 jenderal TNI yang diduga hendak mempidanakan Ferry Irwandi? Kami meminta agar Menteri Pertahanan, Panglima TNI mengkoreksi langkah Komandan Satuan Cyber yang mendatangi Polda Metro Jaya dan mengurungkan niat untuk mempersoalkan Ferry Irwandi. Kami menyesalkan langkah sejumlah anggota TNI yang membidangi ancaman cyber, mendatangi Polda Metro Jaya dan menyampaikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Ferry Irwandi. Saya kira itu bukanlah bagian dari tugas pokok dan fungsi TNI di bidang pertahanan. Kalaupun berbicara tentang ancaman siber yang benar adalah ancaman siber dalam pengertian ancaman siber di bidang pertahanan atau yang dikenal sebagai cyber defense. Bukan cyber security threats, melainkan cyber defense threats. Jadi, seandainya sistem pertahanan nasional kita terancam dunia cybernya oleh serangan siber dari luar negeri, itulah tugas TNI. Itu pun harus ada keputusan politik negara. Tetapi kalau ada warga negara di dalam negeri menyuarakan pendapatnya terkait dengan berbagai masalah sosial, masalah politik, apalagi Ferry Irwandi sangat kritis terkait dengan darurat militer atau kritis terhadap dugaan keterlibatan pihak tertentu di dalam penjarahan dan kerusuhan selama akhir Agustus, tanggal 28, 29, tanggal 30 Agustus. Saya kira itu adalah bagian dari haknya Ferry Irwandi untuk menyatakan pendapatnya sebagai bentuk partisipasinya kepada urusan publik dan sebagai haknya untuk menyampaikan atau mengungkapkan apa yang salah, termasuk untuk mengawasi jalannya pemerintahan atau mengawasi jalannya katakanlah lembaga-lembaga negara itu. Jadi kami meminta agar Menteri Pertahanan, Panglima TNI mengkoreksi langkah Komandan Satuan Cyber yang mendatangi Polda Metro Jaya dan mengurungkan niat untuk mempersoalkan Ferry Irwandi ke dalam ranah pidana. Yang kedua, saya meminta kepada Komisi 1 juga untuk mengklarifikasi permasalahan ini dengan Panglima TNI agar tidak berujung pada penyimpangan lebih jauh dari tugas pokok dan fungsi dari TNI di dalam melaksanakan kebijakan pertahanan. Dan yang ketiga, saya berharap pihak kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya, untuk tidak melanjutkan proses pelaporan atau proses penyampaian dugaan tindak pidana dalam kasus Ferry Irwandi. Saya khawatir itu akan menempatkan pihak kepolisian berada di bawah intervensi atau di bawah bayang-bayang militer gitu. Dan tentu saja kita ingin agar dua lembaga ini menjalankan tugasnya, TNI dalam pertahanan luar negeri dan Polri dalam keamanan dalam negeri. TNI untuk urusan pertahanan strategis keluar musuh negara dan polisi ke dalam mengayomi, melindungi masyarakat. Kritik keras terhadap 3 jenderal TNI juga datang dari pakar hukum tata negara Refli Harun. Akademisi UGM itu dengan keras menyinggung langkah hukum yang ditempuh 3 jenderal untuk mempidana seorang warga negara bukanlah langkah yang tepat, sebaliknya amat membahayakan dan mengancam kebebasan berekspresi. TNI yang seharusnya melindungi justru dipakai untuk memberangus mereka yang lantang menyuarakan kritik terhadap pemerintah.
Lantas apa pendapat Resri Harun mengenai langkah 3 Jenderal TNI yang diduga kuat akan mempidanakan Ferry Irwandi? Dalam kasus Ferry Irwandi ini, saya tidak tahu apa kesalahan Ferry Irwandi, ya. Tetapi yang patut kita garis bawahi adalah suara kritis dari Ferry Irwandi yang sampai mengungkap bagaimana kasus ini bermula dari akun-akun yang terasosiasi dengan kekuatan geng Solo yang kemudian dikatakannya sebagai awal mula, ya. Nah, selanjutnya saya tidak mengikuti Ferry Irwandi, tetapi ketika petinggi-petinggi cyber TNI kemudian didampingi dan Puspom, didampingi oleh Kapuspen datang ke Polda Metro untuk berkonsultasi, ini mengkhawatirkan bagaimana mungkin seorang Ferry Irwandi yang usianya juga belum senior-senior amat, kita tidak tahu apakah dia memang memiliki kekuatan yang luar biasa, punya jaringan penyokong, atau hanya sekadar seorang intelektual atau selebriti internet sebagaimana statusnya, yang ngomong apa adanya berdasarkan analisis dan pengetahuan yang dia punya, dan tentu saja didukung oleh kebebasan berbicara berpendapat baik secara lisan dan tulisan. Tiba-tiba kemudian dikena patroli oleh cyber TNI. Bayangkan cyber TNI ini. Jadi itu yang terus terang saya pribadi khawatirkan dengan cyber TNI ketika undang-undang TNI itu membolehkan TNI masuk di wilayah cyber seperti ini. Kalau cyber tersebut terkait dengan pertahanan negara, ya, bagaimana meredam ancaman yang masuk dari yang datang dari luar, is okay. Tapi kalau masuk wilayah sipil, nah ini yang menurut saya yang kemudian bahaya. Karena saya bisa kena, siapapun bisa kena. Ya, dengan alasan bahwa patroli cyber mengatakan saya melakukan bla 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 dan lain sebagainya, entah sebab akibatnya seperti apa, maka di Republik ini sudah susah menemukan orang kritis dan berani lagi. Karena polisi bisa mengkriminalkan kita, TNI juga bisa memberikan data pasokan. Itu yang ini. Lalu kemudian di press conference kan lagi atau terbuka begitu. Kalau seandainya, ya, menurut saya hal yang perlu dilakukan harusnya, kalau memang tidak mau masuk wilayah sipil dan lebih halus, ya sampaikan saja data itu secara tertutup. Jangan show off force seperti itu. Ada 3 jenderal dan Puspom jenderal juga kan. Kemudian Kapuspen kan jenderal juga. Ada 3 jenderal yang menyambangi Polda Metro lalu kemudian untuk mengadukan seorang warga negara yang kita tidak tahu apakah kekuatannya seperti apa. Jadi sekali lagi yang harus dicari adalah dalang yang sesungguhnya. Jangan sampai kemudian kita kan tahu ya, di dalam TNI kita saat ini tidak sedang baik-baik saja, tidak dalam satu kohesivitas komando. Ya, walaupun ya katakanlah ada keyakinan bahwa komandonya satu, tapi kejadian Kunto Arif Wibowo putra Trisno Trisno yang kemudian sudah di grounded kemudian dibalikkan lagi dan lain sebagainya, army commander is there, ya kan, kita tahulah ya. Jadi tidak gampang juga. Ada juga yang orang mengatakan bahwa geng Solo masih kuat di TNI misalnya. Itu satu atau sebuah analisis. Sehingga kalau tentara masuk wilayah ini, maka siapapun yang kritis nanti akan bisa dikriminalkan, dianggap melakukan tindak pidana dan lain sebagainya. Ini sama bahayanya akhirnya. Jadi saudara sekalian, ya, kita harus melihat ke depan. Sikap 3 Jenderal TNI yang dianggap gegabah juga disayangkan oleh aktivis Anton Permana. Menurut aktivis 98 tersebut, mempidanakan warga negara bukanlah pendidikan politik yang baik
yang dilakukan instansi negara seperti TNI sebaliknya akan menambah citra buruk terhadap pemerintahan Prabowo yang saat ini dicap otoriter. Atas kekhawatiran itulah alumni Lemhanas itu menyarankan untuk mengedepankan dialog ketimbang membungkam lewat laporan pidana yang dianggap berlebihan. Di sini perlu saya sedikit merefleksi ya, sebagai sesama aktivis ya. Kami dulu bertiga dengan Bang Dr. Syahganda Nenggolan, Jumur Hidayat pada 2020 juga dipenjara oleh rezim Jokowi karena juga menyuarakan pendapat ya, ada perbedaan pendapat gitu. Cuman bedanya di sini adalah kalau dulu kita langsung ditangkap tanpa bla 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 dengan ratusan personil bersenjata lengkap, dia langsung ditahan dibawa ke Barreskrim, langsung dengan framing media yang luar biasa. Kalau di sini sih lihat saudara saya ini Ferry Irwandi sedikit untungan nih. Ada konferensi pers dulu akan ditangkap, ada temuan pidana gitu. Jadi sedikit berbeda ya. Cuman tentu sebagai sesama aktivis kita berharap di dalam demokrasi ini ada namanya, atau dalam ranah hukum kita nama restoratif justice. Nah, kalau kita bicara perbedaan pendapat ya, saya rasa janganlah di dalam negara demokrasi ini masih ada semacam pengkangan pembungkaman. Gitu. Nah, kalaupun, karena bedanya saya dengan saudari Ferry ini adalah kalau dulu saya mengkritisi polisi ya, judul video saya itu adalah TNI Urusan TNI Kumalang dan tentang seruan mogok nasional Ciptaker, ya. Walaupun di persidangan itu tidak terbukti, tapi kita tetap divonis 10 bulan. Nah, Ferry ini saya lihat tentang statementnya tentang darurat militer dan keterlibatan TNI, ya, kalau nggak salah ya, kalau apa tolong diperbaiki. Nah, kalau saudara Ferry Irwandi ini saya lihat dengan basicnya, saya lihat dia alumni STAN, di luar negeri, mungkin sedikit berbeda. Berbedanya di sini adalah mungkin ini introspeksi juga bagi kita dari pihak TNI, misalnya saya juga keluarga besar TNI, mungkin literasi, referensi yang beredar di sosial media sekarang ini tidak begitu banyak tentang TNI kita atau militer kita, sehingga banyak terjadi mispersepsi. Salah contohnya aja adalah tentang darurat militer. Begitu cepatnya orang termakan isu darurat militer, padahal ke orang yang paham tidak semudah itu untuk menciptakan status darurat militer. Pertama, regulasi ini sekarang nggak jelas, undang-undang keamanan kita kan belum ada. Terus yang kedua, forum yang akan menetapkan darurat militer itu siapa? Terus yang ketiga, belum lagi bukan darurat militer, ada tertib sipil dulu, ada tahapannya. Tertib sipil dulu, ada darurat sipil dulu, baru darurat militer, darurat perang. Ini untuk masing-masing tahapan ini aja melalui proses yang luar biasa, juga pembahasan di DPR ini. Tidak semerta-merta langsung darurat militer, bukan seperti itu. Karena apa? Cara pandang yang digunakan adalah cara pandang mungkin pemikiran-pemikiran ala barat, yang mengadopsi cara-cara berpikir demokrasi harus terpisah dengan militer harus keluar dari demokrasi, kehidupan sipil. Nah, kita ini berbeda, TNI kita ini berbeda, militer kita tuh berbeda. Pertama secara doktrin, ya. Secara doktrin tentara itu ada tentara rakyat. Memang TNI kita tuh dilahirkan oleh rakyat. Ya. Dan begitu juga dengan geografis kita bukan daerah kontinental, kita itu adalah daerah archipelago, ada kompartemen pulau besar di sini yang mana ketika terjadi sebuah ancaman ya sangat dengan ada yang teritorial, ada yang punya turret, dengan itulah senjata kekuatan utama dari sistem pertahanan kita itu serangkap rata. Dan yang ketiga adalah itu udah amanat konstitusi karena doktrin pertahanan kita adalah serangkap rata. Jadi kekuatan utama sistem serangkap rata itu adalah bersatunya rakyat dengan TNI. Makanya ada komando-komando teritorial, ada Babinsa, gitu. Ya memang mereka harus bersatu dengan rakyat. Nah kan pemahaman-pemahaman ini tidak semuanya dipahami oleh masyarakat. Makanya pada kesempatan ini saya minta kepada Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, Kapus dan TNI atau Dansat Cyber, mari kita gunakan permasalahan ini dengan kita gunakan adalah restoratif justice dari lokal kita. Ajak saudara kita ini, anak kita ini, adik kita ini, Ferry Irwandi untuk berdialog ya, berikan ruang dialog kepada beliau, ya kita berdialog dan saling berdiskusi. Terlepas dari polemik Ferry Irwandi versus 3 Jenderal TNI, kemarin 10 September 2025, sejumlah aliansi mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI. Mereka datang dengan satu tujuan, sahkan tuntutan rakyat 17-8 yang salah satu tuntutannya meminta pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Tuntutan 17-8 sendiri sejauh ini sudah diterima pimpinan DPR RI dan pihak pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto. Bahkan sejumlah tuntutan sudah diakomodir termasuk pembatalan kenaikan gaji dan tunjangan rumah anggota DPR RI. Lantas seperti apa aksi aliansi mahasiswa Universitas Indonesia yang kembali turun ke jalan mengawal tuntutan rakyat 17-8? Kalau aku selalu bilang tuntutan itu adalah hak warga negara kepada otoritasnya, kepada pemerintahnya. Jadi mau siapapun menuntut, dia menuntut sebuah perubahan misalnya kepada negaranya, ya itu haknya dia gitu. Jadi masalah perampasan aset
Ya kalau aku yang aku pribadi pelajari ya ada pro kon juga sebenarnya kan, dan emang ya seharusnya semangatnya betul ya, spiritnya bagus ya, tapi kan kita harus benarin juga nih institusi hukumnya, kita juga jangan sampai ini jadi backlash, karena kan balik lagi dulu UU ITE bertahun-tahun jadi masalah karena kekaretan dan lain sebagainya. Nah itu harus dipertimbangkan. Tapi selama orang mengaspirasikan dan emang itu sebuah keinginan dari masyarakat, ya seenggaknya harusnya didengar dan dieskalasi, ditindaklanjuti. Yang jadi problem harusnya diselesaikan. Karena kan ya itu tadi, selain UU perampasan aset, juga teman-teman yang jadi ART sekarang, UU PRT juga kita butuh ya, banyak lagi teman-teman. Masalah agraria juga, masalah lain sebagainya. Jadi menurutku sih apapun tuntutannya itu kan haknya masyarakat sih, dari pihak manapun juga ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.